Hai Sobat Cepat, generasi cendekia, patriotik, dan spiritualis. Perkenalkan, saya dengan Ibu Laili selaku Kepala Program Studi Diploma 3 Farmasi Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang. Apakah yang saudara ingat jika saya menyebut kata tenaga farmasi? Apakah tenaga kesehatan yang melayani pembelian obat di apotik atau yang melayani resep dokter jika saudara sekalian ke rumah sakit? Perlu sobat sekalian ketahui bahwa farmasi tidak hanya sekedar hal tersebut. Farmasi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas sekali. Di antaranya, pertama, bertanggung jawab terhadap pengelolaan obat, alat kesehatan, dan juga bahan medis habis pakai. Coba kita sama-sama bayangkan, kalau seandainya waktu kita berobat ke rumah sakit, kemudian pada saat mau operasi, ya obatnya nggak ada. Nah, tentu tidak bisa terlaksana operasi dengan baik. Nah, siapa yang bertanggung jawab dalam hal mulai dari merencanakan, kemudian melakukan pemesanan, setelah itu melakukan penyimpanan sesuai dengan masing-masing stabilitas obat, dan melakukan pendistribusian kepada pasien? Maka itu semua adalah salah satu tugas dari tenaga farmasi. Bukan hanya di situ. Yang teman-teman sekalian konsumsi, yang sobat sekalian gunakan, baik itu obat tradisional maupun kosmetik, itu juga diformulasikan oleh tenaga farmasi. Bukan hanya memformulasi supaya obat itu bisa diperoleh aman sampai kepada masyarakat, maka perlu ada pengujian kualitas mutu, baik quality control maupun quality assurance. Disitulah tenaga farmasi juga mengambil peran penting. Apabila obat itu sudah diproduksi oleh suatu industri farmasi, bagaimana caranya obat itu sampai ke tangan konsumen? Tentu perlu ada jalur distribusi yang resmi agar obat sampai kepada konsumen adalah obat yang benar, obat yang asli, obat yang memang benar-benar nanti akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Tentu itu adalah kerja dari teman-teman di tenaga farmasi, khususnya di bagian distribusi. Apabila sobat sekalian kemudian periksa ke dokter dan mendapatkan resep, tentu resep tersebut harus dianalisis dulu oleh tenaga farmasi. Jadi tidak hanya langsung perlu obat ini kemudian diambilkan, tapi perlu dilakukan analisis. Apakah obat ini peruntukannya sesuai, atau kemudian obatnya tersedia, kemudian ada nggak efek samping antara satu obat dengan obat lain, atau nanti ketika menyampaikan kepada sobat sekalian obat ini efek sampingnya apa, kontraindikasinya apa, itu semua juga tanggung jawab dari farmasi. Di masyarakat yang lebih luas, tenaga farmasi juga memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam hal memberikan konseling jika misalnya masyarakat memerlukan atau mengalami kesulitan terhadap penggunaan obat tertentu. Farmasi juga memberikan pelayanan informasi obat atau lebih sering dikenal dengan istilah PIO. PIO ini diberikan baik kepada pasien, keluarga pasien, maupun tenaga kesehatan yang lainnya. Dengan demikian banyak ya ternyata ruang lingkup di bidang kefarmasian. Karena banyaknya atau luasnya ruang lingkup di bidang kefarmasian, sehingga peluang kerja untuk jurusan farmasi sangat terbuka lebar. Teman-teman sekalian bisa bekerja di tempat pelayanan kesehatan, baik itu rumah sakit, klinik, puskesmas, atau mungkin di apotik. Kemudian jika seandainya teman-teman saya memiliki suka daya analisis yang tinggi, saya suka mencoba-coba formulasi, saudara bisa bekerja di bidang sebagai formulator, baik itu nanti di industri obat tradisional maupun di kosmetik. Jadi, kapan sobat bergabung di Prodi D3 Farmasi Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang untuk menjadi salah satu tenaga vokasi farmasi yang handal dan profesional dalam mendukung Indonesia Emas.